Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bahas salah satu proses paling fundamental dan jujur paling keren dalam biologi, namanya gastrulasi. Ini loh, momen ajaib pas kehidupan itu mulai ngebentuk dirinya sendiri. Pernah kepikiran gak gimana ceritanya segumpal sel yang kelihatannya simpel banget, gitu-gitu aja, bisa berubah jadi organisme yang super kompleks? Nah, itu dia pertanyaan besarnya yang mau kita kupas tuntas hari ini. Nah, semuanya itu berawal dari sini, namanya blastula. Coba deh bayangin ini kayak sebidang tanah kosong. Isinya potensi semua, tapi ya belum ada bentuknya sama sekali. Oke, kalau blastula itu tanahnya, gastrulasi ini cetak birunya, rencana arsitekturnya. Inilah yang bakal mengubah bola sel simpel tadi jadi struktur yang jauh lebih rumit. Jadi, intinya gastrulasi itu apa sih? Ini adalah proses di mana sel-sel itu diatur ulang. Kalau bisa dibilang, inilah titik di mana embrio itu mengunci rencana dasar tubuhnya. Sebelumnya, sel-sel itu bisa jadi apa aja, tapi setelah gastrulasi, mereka udah punya takdir. Nah, cetak biru ini punya dua bagian kunci. Yang pertama, ada yang namanya peta nasib. Anggap aja ini DNA arsitekturnya yang udah nentuin nasib tiap sel. Terus yang kedua, ada gerakan morfogenetik. Nah, ini nih kru konstruksinya. Mereka lah yang secara fisik gerak, melipat, buat ngebangun semuanya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, dari rencananya. Peta nasib, atau ya gambar arsitektur embrionya. Peta nasib ini, jujur, luar biasa banget. Ini nunjukin kalau bahkan di tahap yang super awal ini, sel-sel di lokasi tertentu itu udah punya tujuan. Mereka tuh udah tahu mau jadi apa nantinya. Keren kan? Coba lihat peta nasib Amphiochus ini. Tiap warna itu mewakili takdir yang beda-beda. Misalnya, yang biru itu nanti bakal jadi kulit luar atau epidermis. Terus yang kuning itu bakal jadi lapisan dalam atau endoderm. Semuanya udah ada petanya. Oke, sekarang kita lihat contoh lain. Gimana dikata? Walaupun kelihatannya beda, tapi coba perhatiin deh, pola dasarnya tuh masih sama. Ini nunjukin betapa tuanya dan betapa fundamentalnya cetak biru ini. Nah, ini yang menarik. Gimana kalau bentuknya beda banget? Kayak di burung, embrionya kan datar, bukan bola. Tapi ternyata prinsipnya tetap sama. Sel-sel di lokasi tertentu udah diprogram dari awal untuk peran mereka nanti. Konsep dasarnya universal. Oke, rencananya udah ada. Sekarang, waktunya kru konstruksi buat kerja. Kita masuk ke bagian kedua dari cetak biru ini. Gerakan fisik sel-selnya. Dan ini bukan gerakan biasa. Ini tuh kayak balet yang terkoordinasi dengan super indah. Penting banget buat dicatat, gerakan ini sama sekali nggak acak. Setiap lipatan, setiap pergerakan, itu semua langkah yang udah diperhitungkan dengan presisi tinggi. Ini benar-benar tarian konstruksi yang luar biasa buat membentuk lapisan-lapisan dasar tubuh. Salah satu gerakan paling dasarnya namanya invaginasi. Ini tuh pas sekelompok sel mulai melipat ke bagian dalam. Nah, ada analogi yang pas banget buat ngebayangin ini. Coba dibayangin kamu neken bola karet yang empuk pakai jari. Lekukan yang kebentut itu, ya itulah invaginasi. Simpel tapi konsepnya kuat banget. Gerakan penting lainnya itu namanya epiboli. Kalau yang ini, sel-sel di luar itu menyebar, seolah-olah kayak nutupin sel-sel yang di dalam. Ini penting banget karena inilah yang ngebentuk lapisan pelindung luar, kayak kulit kita nanti. Oke, jadi kita udah punya petanya, dan kita udah tahu jenis-jenis gerakannya. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua itu bekerja sama dalam contoh nyata. Nah, ini dia momennya. Coba lihat gambar A, itu blastula di awal, terus bandingin sama gambar B. Lihat kan, sel-sel di bagian bawahnya mulai melipat ke dalam. Itulah invaginasi lagi beraksi. Langkah pertama dari konstruksi. Terus, abis lipatan itu terjadi, lihat deh apa yang terbentuk. Ada rongga baru kan? Namanya arkenteron. Dan ini adalah cikal bakal dari seluruh sistem pencernaan kita. Di titik ini, embrio udah punya bagian dalam dan luar. Dan ini keren banget melihatin transformasinya. Dari yang tadinya cuma bola kosong sederhana, sekarang kita punya fondasi berlapis yang siap buat tahap selanjutnya, yaitu pembentukan organ. Jadi, apa sih hasil akhir dari semua proses melipat dan bergerak tadi? Yuk, kita lihat fondasi yang udah berhasil dibangun. Intinya cuma satu. Seluruh tujuan gastrulasi itu adalah untuk menciptakan 3 lapisan sel utama, 3 lapisan germinal. Dan 3 lapisan ini adalah nenek moyang dari semua bagian tubuh kita. Pertama, ektoderm, lapisan luar. Ini bakal jadi kulit, otak, dan sistem saraf.
Kedua, mesoderm, lapisan tengah. Ini jadi otot, tulang, jantung. Ketiga, endoderm, lapisan dalam. Ini jadi lapisan sistem pencernaan dan organ kayak hati. Dan ini yang bikin semuanya jadi relevan buat kita semua. Otak yang lagi kamu pakai buat mikirin ini, jantung yang lagi berdetak di dada kamu sekarang, semuanya bisa dilacak balik ke salah satu dari 3 lapisan ini. Luar biasa kan? Jadi, proses yang sama dengan prinsip yang sama persis terjadi di bulu babi, di katak, di burung, dan juga di kita manusia. Ini adalah cetak biru kehidupan yang super kuno dan universal. Ini nunjukin betapa terhubungnya kita semua hewan di planet ini. Sebuah pemikiran yang, wow, keren banget buat jadi penutup kan?